Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa mensyukuri anugerah kehidupan yang telah Allah berikan. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa berjumpa dan kembali menyapa Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di ruang virtual ORK saat ini telah hadir Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SY, Kepala Paroki Gereja Katedral Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita sapa beliau. Apa kabar Romo Hani? Kabar baik, Bernadette, dan juga semoga sahabat Oase Katolik dalam keadaan sehat, kalau keadaan sukacita. Ya, terima kasih atas kehadirannya di studio virtual ORK ini, Romo. Biasanya kita berada di studio ORK di Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, tetapi kini kita harus berada di ruang maya. Itu semua tidak menjadi masalah karena kita ingin tetap bisa mewartakan kisah kasih Allah kepada kita semua ya, Romo. Ya, baik, karena kita juga mengikuti keadaan di mana kita tidak atau terhalang untuk tatap muka, tetapi moga-moga kehadiran secara virtual juga tetap bisa menyapa dan memberikan peneguhan rohani dan juga inspirasi bagi sahabat Oase Katolik dimanapun Anda berada. Baik Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Romo Hani akan memimpin doa pembuka untuk mohon bimbingan Roh Kudus agar kita bisa mengerti dan memahami apa yang hendak Allah sampaikan. Romo Hani, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa mengasihi dan mendampingi kami dengan sabda dan daya Roh-Mu dalam perjalanan hidup kami. Berikanlah kepada kami rezeki rohani, bekal perjalanan kami. Ialah Yesus Kristus, Musa baru. Semoga dengan demikian kami semakin membuka hati agar hidup kami sangat dituntun dengan semangat Ekaristi, semangat senantiasa bersyukur, dan murah hati berbagi dengan sesama, sehingga hidup kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi sesama. Sertailah dan bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami siap sedia mendengarkan sabda-Mu dan juga merenungkannya dalam hati, dan dengan penuh semangat pula mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hani. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka bacaan liturgi hari ini adalah umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Mari, sekarang kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan pertama akan diambil dari Kitab Bilangan bab 11 ayat 4b sampai 15. Sekali peristiwa dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tiada sesuatu pun yang kita lihat, kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpan. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu,
sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari dengan penuh sukacita kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan dengan refren, "Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita." Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai ayat 21. Romohani akan memulainya dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka,
dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil mengenadah ke langit, diucapkannya 2 berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Romo Hani, dari bacaan pertama tadi, kiranya hikmat apa yang bisa kita petik, Romo? Ya, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan pada hari Senin biasa pekan ke-18. Bacaan diambil dari kisah bagaimana umat Israel di bawah pimpinan Musa berada di padang gurun menuju tanah terjanji. Dan demikian juga di dalam Injil hari ini, Yesus memberikan makan kepada begitu banyak orang. Hari ini bacaan berkait dengan makanan. Dan ya itu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tetapi kita diingatkan juga di dalam melalui tadi dalam bait pengantar Injil bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, melainkan dari sabda Allah. Jadi kita memang perlu makan supaya hidup, tapi ya jangan hidup untuk makan. Itu kalau itu udah Tuhannya perut, kalau begitu, seperti kata Santo Paulus. Nah, di dalam dua-duanya menarik, karena bicara tentang bagaimana Yesus juga di dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa dialah roti hidup, bukan seperti yang diberikan kepada nenek moyangmu, mana di padang gurun. Akulah roti hidup, barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau dalam pengalaman umat Israel, Tuhan menurunkan mana menjadi makanan mereka yang tiap hari kumpulkan lalu diolah dan menjadi makanan. Itu juga adalah bagaimana Tuhan di dalam perjalanan umat Israel, betapa Allah tetap peduli, Allah tetap menyayangi umatnya dan memberikan makan yang mereka butuhkan. Tetapi memang di dalam perjalanan, di dalam perjalanan mereka di padang gurun, tentu ya makanannya jauh berbeda dengan apa yang biasa mereka alami ketika mereka ada di Mesir. Lalu mereka ingat lagi pengalaman di Mesir, yaitu apa? Bahwa di Mesir mereka berlimpah makanan dengan ada daging, ada sayuran, dan berbagai macam. Intinya bahwa mereka mengalami sebuah kenyamanan hidup yang kini tidak dapat mereka alami lagi di padang gurun. Dan mereka menjadi apa? Ya, ingat kenangan akan pengalaman di Mesir. Tapi kita tahu bagaimana karakter umat Israel ini menarik bagi saya. Itu menjadi juga bagian cermin pengalaman kita, karena ya waktu mereka di Mesir, mereka kan merasa ditindas. Mereka mengeluh.
Lalu mereka berseru pada Tuhan supaya dibebaskan dari penindasan. Itu ingat penindasannya aja. Tapi ketika mereka bebas, lalu di padang gurun, yang tentu saja padang gurun pasti tidak senyaman di tanah Mesir, meskipun sebagai budak, meskipun ditindas, tapi ya ini lagi, yang diingat hanya enaknya saja. Tapi dulu menangis-nangis, dulu meratap supaya dibebaskan, udah lupa. Jadi inilah godaan dari setiap kita juga, bahwa kita lalu menjadi terbuai oleh ingatan masa lalu, terbuai oleh kemapanan kenyamanan yang sesungguhnya membuat kita menjadi gagal untuk move on, gagal untuk maju terus, karena lu menoleh ke belakang. Nah, ketika sudah di padang gurun, sudah menjadi bangsa yang bebas, tidak di dalam penjajahan, penindasan, ya tapi makanan kurang, atau makanan apa adanya, makanan yang cukup untuk tetap survive. Tentu dalam situasi perjalanan seperti itu, bukan makanan di mana orang merasa sudah berada di tempat di mana mereka bisa mengambil dari tanaman, hasil pertanian, atau buah-buah daging, buah-buahan maupun dari perkebunan, atau juga daging dari hasil ternak mereka. Nah, mereka lalu yang mengeluh ini, ya bagaimana ingatan dulu enak di Mesir lah gitu. Sekarang kita di sini hanya makan hanya mana dan membosankan gitu. Tidak ada enaknya. Nah, ini kan godaan yang umum ya. Kita pernah lihat pada waktu yang lalu kan juga beberapa ramai itu yang tertulis di apa? Di bak truk itu. Kabare enak zamanku toh. Gitu kan gambarnya, ada gambarnya Pak Harto itu. Lah orang hanya ingat mananya saja. Enaknya saja tanda kutip. Tetapi bahwa ditindas, bahwa itu dalam situasi yang buruk, dalam banyak hal orang sudah tidak lihat lagi. Nah, ini kita seringkali tidak bisa menangkap, melihat realitas secara keseluruhan, hanya melihat apa yang dari perspektif kita, dari kepentingan kita, dari apa yang menyenangkan kita. Sementara hal yang lebih besar, mereka bebas merdeka sebagai bangsa, itu juga membuat mereka tidak bisa melihat itu. Yang dilihat hanya secuplek yang di depan mata. Nah, ini kadangkala kita seringkali juga dalam sebuah perjalanan panjang, kadangkala kita kehilangan arah, kita kehilangan fokus. Kita ada banyak hal yang membuat kita jadi gagal fokus kepada visi hidup yang panjang. Itulah saya kira yang juga dalam banyak kesempatan dikatakan juga oleh Paus Fransiskus bahwa ya hidup ini sebagai perjalanan panjang gitu. Ya, kalau kita menjadi bernafsu cepat-cepat, ya kita akan kelelahan, nggak nyampe juga. Tapi kalau kita terlalu nyantai, lalu banyak mampir sana sini, ya lalu juga nggak nyampe juga. Maka hidup kita seperti perjalanan, dan perjalanan itu sebuah seni. Di mana kadang-kadang kita tahu kita akan lelah, kita mungkin juga akan menjadi capek, maka kita harus memanage itu. Memanage stamina kita untuk tetap semangat, tapi juga memanage juga fisik kita. Jadi yang dikatakan begitu oleh Paus Fransiskus, perjalanan, seni hidup. Nah, kadang-kala kita harus mampu melihat terus ke depan, juga ketika kita lelah, tapi kita tetap memandang ke depan tujuan itu. Dan tidak hanya berhenti pada apa yang di depan mata. Nah, itulah godaan kita, bahwa selalu kita itu hanya melihat dalam perspektif kita, dalam pandangan kita, kepentingan kita, dan apa yang di depan mata aja. Tapi kita tidak bisa, atau gampang lupa akan perspektif tujuan kita yang paling utama, yaitu sampai ke tanah terjanji. Nah, lalu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang
ya tadi hanya ya pikiran cekak aja, hanya pendek-pendek aja, memorinya memori pendek aja. Nah, padahal kita perlu memori yang panjang, sekaligus juga visi yang luas. Itu yang membuat kita bisa survive. Itu yang membuat kita bisa tetap seperti dikatakan Paus Fransiskus, bagaimana kita hidup ini sebuah perjalanan itu adalah seni hidup. Jadi kapan kita harus tetap, kapan kita istirahat seperlunya, supaya apa? Supaya dipulihkan stamina kita untuk jalan lagi. Dan tidak menjadi, ya kadang-kala kalau ya dulu pernah sering naik gunung ya, kalau orang sering naik gunung itu ada strateginya, bukan asal ini saja, ada strateginya. Dan itu kadang-kadang ada dinamikanya, bahwa orang kadang-kadang merasa awal-awal semangat itu. Ya kalau pemula lalu semangat lalu nggak nyampe itu karena habis. Kalau orang sudah berpengalaman akan tetap berjalan terus. Kapan harus berhenti secukupnya, minum secukupnya, bawa bekal secukupnya, supaya tujuannya sampai ke puncak. Bukan hanya, ya kalau namanya orang seperti naik gunung itu. Ya kalau makin banyak bebannya nggak nyampe. Karena apa? Bebannya terlalu berat. Maka makan yang cukup, gizinya cukup, tetapi mungkin tidak nikmat seperti nikmat kalau kita makan di meja makan di restoran, tentu saja. Tetapi yang harus kita makan adalah makanan yang cukup energi untuk mensupport kita, mendukung kita sampai pada tujuan perjalanan itu. Jadi kalau ibarat lari, ya ini bukan sprint, tentu. Ini seperti umat Israel perjalanan di padang gurun adalah sebuah maraton panjang. Jadi butuh memanage, butuh stamina, butuh kita mengelola, termasuk mengelola perasaan, mengelola afeksi, mengelola supaya tidak mudah menjadi orang-orang yang digambarkan dalam Injil tadi, orang Israel yang lalu mengeluh, lalu mudah mengeluh, lalu mudah untuk menjadi sensi. Nah rupanya kalau kita melihat pengalaman padang gurun itu bisa menjadi sebuah cermin untuk kita semua. Baik, nah kita akan diuji hidup kita, karakter kita, termasuk seluruh kepribadian kita, justru kalau kita dalam situasi padang gurun. Situasi yang sulit, situasi kadang terminal, situasi di mana kita menjadi serba terbatas, atau situasi di mana kita sungguh-sungguh harus memilih apa yang paling penting saja. Nah, barangkali ini boleh kalau kita ambil dalam ya, alam pikir atau konteks zaman kita sekarang ya, kayak pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Iya, Romo. Kadang membuat kita ya, menjadi lelah. Ya. Kita menjadi permenungan yang dalam sekali ya, Romo, Hani. Ya, kita menjadi orang lelah, kita menjadi mudah marah, kita menjadi sensi. Nah, disitulah sebenarnya letaknya bahwa situasi padang gurun, ya kalau sekarang ini ya pandemi lah, gitu ya. Ya. Itu ya. Kita diuji, kita akan dilihat sejauh mana kita dapat melewati ini, bukannya survive, tapi kita sampai pada tujuan. Bukan hanya kita bertahan, tetapi kita sampai pada tujuan. Nah, ini yang saya kira boleh kita pelajari dari pengalaman yang kita cuplikan ya, ini mereka punya panjang, nanti kurang air mereka mengeluh lagi, dulu nggak ada makanan mereka minta lagi, sekarang udah ada makanan, ada roti pasti makan, lalu mereka sudah sekarang minta daging dan sebagainya, nanti akan tambah terus itu. Ya. Nah, sementara di dalam perjalanan itu orang yang harus ya, kalau bahasa rohaninya namanya ugahari. Bahasa rohaninya itu berarti apa? Membawa apa yang perlu saja. Nah, sekarang sama juga. Dalam masa pandemi ini kita dilatih kembali untuk apa yang perlu saja. Apa yang pokok, apa yang perlu. Dan tidak perlu membebani diri dengan berbagai macam hal yang membuat kita mungkin nyaman, tetapi lalu kita menjadi tidak bertahan. Jadi kemampuan untuk adaptasi, saya kira itulah ya kuncinya. Umat Israel tampaknya tidak bisa beradaptasi. Maka yang diingat apa? Ingat dulu. Ya. Dulu mereka
menghadapi periuk dengan penuh dengan ikan, sayur-sayuran yang berlimpah. Dulu mereka karena tidak bisa beradaptasi, maka yang diingat yang dulu. Padahal yang kita hadapi ke depan. Jadi seringkali kalau kita nggak punya perspektif seperti itu, kita juga bisa sama. Orang menjadi gagal untuk mengolah pengalaman padang gurun, pengalaman pandemi ini akan menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan di dalam Injil, yaitu apa? Menjadi pribadi yang tegar tengkuk, keras kepala, keras hati, menjadi orang yang rewel, yang bawel, tapi juga cengeng dan cemen gitu. Bukan orang yang tough, bukan orang yang punya daya tahan, punya daya juang, punya semangat militansi begitu. Jadi itu ada dua arah itu. Orang bisa berkembangnya bagus, tapi kalau tidak berhasil beradaptasi dan membangun sebuah sikap mental yang baru, orang jatuh pada apa yang capkan pada orang Israel, labelnya apa? Bahwa orang yang bangsa tegar tengkuk, keras kepala, keras hati, dan hanya mencari apa yang mereka ini. Dan kalau ada kesulitan, lalu mereka menangis, lalu mereka meratap, lalu mereka mengeluh, mengeluh baik kepada Musa maupun juga mengeluh kepada Tuhan tentu saja melalui Musa hambanya. Dan ini saya kira pengalaman yang boleh kita ini bahwa situasi sulit, situasi pahit, situasi kedukaan, situasi kehilangan, situasi-situasi yang tidak mudah itu punya dua kemungkinan membuat kita. Apakah kita menjadi pribadi yang matang, dewasa, kokoh, kuat, tangguh, atau sebaliknya? Iya, Romohani. Semoga kita pada pilihan yang pertama menjadi pribadi yang kokoh, kuat, tangguh, dan matang. Tidak cemen yang Romo sebutkan tadi ya. Nah, ini yang saya kira boleh menjadi inspirasi kita semua. Ya. Kalau umat Israel dalam kitab Bilangan punya pengalaman padang gurun, nah moga-moga kita yang zaman kekinian ini dalam situasi saya kira masih ada dalam situasi pandemi yang kita juga belum tahu kapan selesainya. Kalau ini tidak hati-hati, kita juga akan pribadi-pribadi yang mudah untuk menjadi mengeluh. Ya. Pribadi-pribadi yang menjadi sulit juga akhirnya, orang-orang sulit. Orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan situasi ini. Orang mengatakan ya dulu, nah sekarang harus pakai masker. Ya siapa bilang ya enak, siapa bilang enak pakai masker itu. Ya nggak enak gitu. Ya. Atau kita harus membatasi diri aktivitas kita. Tentu kita senang bisa bertemu tatap muka, bisa bercanda, bisa bertemu dengan banyak kenalan, sahabat, keluarga dan sebagainya. Tentu menyenangkan, itu harapan kita semua. Tapi dalam situasi seperti ini, ya kita harus menahan diri. Ya. Kita harus juga melatih diri untuk juga menjadi pribadi yang disiplin. Karena dengan cara itu kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan juga menyelamatkan, melindungi sesama kita. Nah, pengalaman-pengalaman padang gurun umat Israel ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin tangguh, semakin juga mampu menghadapi tantangan apapun di hadapan kita. Dan bukan sebaliknya, menjadi pribadi-pribadi yang sulit, pribadi-pribadi yang keras hati, pribadi-pribadi yang susah untuk berubah, pribadi-pribadi yang ya kalau istilah sekarang ya mager, malas gerak, atau susah move on. Orang masih berpikir yang dulu. Makanya kalau orang berpikir dulu, itu berarti hanya dibelenggu oleh memori pengalaman masa lalu. Sementara kita ada di kekinian dan menuju ke depan, masa depan. Jadi itu saya kira hal yang kiranya bisa menarik untuk kita renungkan bersama dalam konteks sekarang ini. Demikian juga kita bisa lihat bagaimana Musa sendiri akhirnya juga capek sendiri. Saya sudah capek-capek, sekarang orang ini ngeluh melulu. Bagaimana ini? Musa awalnya juga baik, Tuhan saya kalau perintahkan saya jalan juga. Tapi lama-lama seperti Musa sebagai pemimpin, itu bisa menjadi lelah juga.
bisa menjadi marah juga akhirnya dia. Terprovokasi menjadi marah. Dia menjadi marah kenapa? Lah, saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa nih. Cuma dapat komplain terus Ya, dari orang Israel dan orang-orang yang memang sulit itu. Tuhan sendiri mengatakan ini orang-orang sulit. betul, Lalu Romo. Musa menjadi ya lelah, menjadi tanda kutip menyerah juga, menyerah dan lalu ya terserah akhirnya itu. Nah makanya kita terserah tadinya nggak peduli. Ya, Nah pada titik ini kita diajak dalam konteks pandemi ini kita diajak untuk ya seringkali dalam banyak kesempatan selalu sampaikan pada umat ya jangan menyerah, jangan lelah dan jangan terserah. Tapi kita menjadi pribadi yang berserah. Jadi kita menjadi lelah itu berarti kita bisa menjadi orang-orang yang menyerah seperti misalnya ya angkat tangan Tuhan terserah lah dan ya, akhirnya terserah ya. atau orang-orang yang marah-marah itu bisa dan kita diajak untuk menjadi orang yang berserah. Baik, Romo. Terima kasih atas permenungannya dari bacaan pertama tadi. Sesuai dengan pesan Romo, kita tetap harus menjadi pribadi yang tangguh di jalan yang sulit saat ini di masa padang gurun kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah jeda berikut ini, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari bacaan Injil. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Albertus Hani, Rudi Hartoko SY, dan saya Bernadette Esther dalam acara Oase Rohani Katolik. Bila Anda memiliki pertanyaan atau saran, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA di nomor 0881 0251 33438. Baik, Romo Hani, dari bacaan Injil tadi, inspirasi iman apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami, dan apa keterkaitannya dengan bacaan pertama tadi, Romo? Ya, bacaan Injil hari ini kisah bagaimana Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan, kisah 5 roti 2 ikan, atau kisah sebenarnya adalah Ekaristi bagi orang Kristiani, bagi kita semua. Dan ini menjadi terkait dengan tadi bahwa kalau umat Israel di dalam padang gurun, dalam perjalanan menuju tanah terjanji, diberikan mana, roti yang turun dari surga, dan kita umat perjanjian baru memiliki roti hidup. Akulah roti hidup, barang siapa percaya padaku akan beroleh hidup yang kekal. Dan roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Dan apa yang dibuat Yesus ini boleh dikatakan menjadi sebuah antisipasi akan apa yang nanti dilakukannya dalam perjamuan malam terakhir, memberikan roti hidup, inilah tubuhku dan inilah darahku, dan akhirnya bagi kita semua menjadi Ekaristi yang selalu kita rayakan bersama-sama sebagai perayaan di mana kita diajak pertama mengenangkan, menghadirkan kembali akan Yesus yang memberikan dirinya untuk kita semua. Tadi kisahnya sebenarnya menarik. Kalau kita punya waktu, bagaimana nanti boleh Anda merenungkan di rumah, bagaimana dinamikanya yang terjadi yang dibangun. Bagaimana Yesus mengajari para murid untuk sampai pada semangat atau istilah kita sekarang spiritualitas Ekaristi yang ditandai dengan 2 hal penting, yaitu bersyukur dan berbagi. Maka inilah yang sesungguhnya mau diajarkan dan diajarkan pada para murid, sekaligus juga kepada kita semua. Bahwa melalui Ekaristi yang kita rayakan, kita diajak untuk semakin menghayati semangat Ekaristi, yaitu bersyukur dan berbagi.
itulah yang kiranya akan membentuk diri kita. Dan seperti dikatakan, you are what you eat. Kamu menjadi seperti apa? Seperti tergantung apa yang kamu makan. Nah, makanan rohani kita dalam Ekaristi diharapkan membentuk diri kita memiliki watak dasar Kristiani, yaitu bersyukur dan berbagi atau peduli, atau kata lain bela rasa. Dua hal inilah sebenarnya kalau dalam sekolah itu adalah ya kurikulumnya, itu tujuannya itu. Dan Ekaristi adalah seperti kata Paus Fransiskus dalam suatu kesempatan, Ekaristi adalah rumah dan sekolah cinta kasih dan persaudaraan sejati. Ekaristi adalah rumah dan sekolah cinta kasih dan persaudaraan sejati. Disitulah kita diajak rumah, berarti kita membiasakan membangun suasana, dan sekolah kita belajar terus menerus. Itulah yang sesungguhnya mau diajakkan pada kita semua menghayati Ekaristi secara sungguh-sungguh. Nah, tadi Yesus kalau kita lihat bagaimana kisah itu, kata kuncinya apa? Dalam kisah tadi katakan, Yesus mereka sudah berbagai macam ini, mau menyepi, mau menyendiri, mau istirahat. Itu konteksnya. Katakanlah sama sekarang kita Yesus mau liburan dengan para murid, nyantai dulu lah. Gitu. Tetapi memang terjadi ada begitu banyak orang mengikuti. Nah, apa yang dikatakan di situ penting. Melihat orang banyak begitu besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, ini kata kuncinya. Ujung dari semua adalah supaya kita semakin memiliki hati yang seperti hati Yesus sendiri, yaitu tergerak oleh belas kasih. Itu kuncinya. Kalau itu belum kena, maka ya susah. Susah. Ini pintu masuknya. Ini kata kuncinya. Ini pengalaman dasar yang diharapkan terbentuk dalam diri kita mulai kasih, yaitu tergerak oleh belas kasih lalu. Nah, ini jadi bukan hanya tergerak tapi lalu membuat ini, membuat itu. Itu dalam seluruh Injil digambarkan begitu. Tergerak hatinya oleh belas kasih, maka menyembuhkan, maka ini dan itu, termasuk juga lalu melihat orang banyak ini yang sudah malam, ribuan orang, tapi lihatlah apa reaksi para murid. Reaksi para murid adalah begitu melihat situasi ini, sudah malam, banyak orang, apa yang dikatakan mereka? Tempat ini sudah malam dan sunyi, suruhlah mereka pulang. Jadi inilah respon pertama kita yang lazim, yaitu apa? Ya tidak mau tahu, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kita mau lepas tangan. Ada soal, ada masalah, ada situasi depan kita. Cara paling mudah adalah lepas tangan. Tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Atau nyuruh orang lain. Tapi tidak mau. Itu tanda orang yang tidak punya tergerak oleh belas kasih. Pasti begitu. Ini bukan soal saya. Seperti Musa mengeluh, kenapa saya yang repot ini jadinya? Saya sudah susah-susah gini malah saya repot. Nah, nggak mau repot, nggak mau tahu. Nah, itu respon pertama. Dan itu kita saling juga begitu. Yang kita lihat bisa sama, tapi responnya bisa berbeda. Respon Yesus adalah justru dikatakan apa? Kamu harus memberi mereka makan. Nah, ini Yesus malah menantang mereka. Kamu harus memberi makan. Jadi apa? Situasi yang ada di sekitar, kebutuhan, penderitaan, situasi sulit, tantangan, itu adalah kita harus merespon. Itu yang penting sebagai orang Kristiani. Bukan malah tutup mata atau buang mata, buang muka. Tapi justru merespon. Kamu harus, ini harus dikatakan. Dalam Injil Markus lebih keras. Kamu harus memberi mereka. Ini bukan kalau kamu mau, harus. Itu berarti perintah imperatif dari diri. Kalau orang memiliki tergerak oleh belas kasih, memerintah dia untuk berbuat sesuatu, ketika melihat ada penderitaan,
ada situasi di depan matanya, ada tantangan dan masalah, menggerakkan orang, memerintahkan, bukan karena disuruh, tapi tergerak oleh belas kasih itu memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu, merespon sesuatu. Lihat para murid, jadi mereka tidak mau tahu, lalu suruh pulang saja, selesai. Kalau pulang kan selesai mereka nggak ada urusan. Atau itu bukan urusan saya. Nah, seringkali Muhammad, itu bukan urusan saya. Itu cara yang pertama. Yang kedua, Yesus ngajak lagi kan, ini bagaimana Yesus guru yang baik ini, mengajari para murid untuk pada sesuatu seperti yang dia mau, semangat yang sama. Lalu berikutnya apa? Lalu mereka ngeles yang kedua, ya. Ngeles pertama, udah ini bukan urusan kita. Mereka pergi, udah selesai. Ya. Ngeles kedua adalah kita hanya punya 5 roti 2 ikan, hanya. Ya. Nah, ya, itu cara ngeles kedua. Kita hanya punya 5 roti 2, apa artinya itu semua? Ya. Di balik itu ada sebuah pemikiran logika yang seringkali diam-diam juga kita hidupi. Cara ngeles kedua untuk tidak mau terlibat. Yaitu apa? Saya hanya. Itu berarti apa? Kita sendiri membuat diri kita, maka saya hanya ini. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Dan karena itu, saya tidak usah buat apa-apa. Kan begitu ngelesnya. Betul. Jadi membuat kita seolah kita tidak berdaya, tidak punya apa-apa, dan karena itu sah, tidak buat apa-apa. Ini juga diajar oleh Yesus. Bawa kemari itu. Lihat, Yesus guru yang sangat baik. Guru yang sangat mengerti bagaimana mendidik murid-murid ini supaya betul-betul dia memiliki hati yang terasah, tergerak oleh belas kasih. Lalu ambil ke sini. Kita menyepelekan, kita underestimate, Yesus bawalah kemari. Dan ini yang penting, mengambil, mengucap syukur, lalu membagilah. Itulah mantranya itu. Itulah yang membuat perbedaan. Mengambil, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan. Itu yang sama dibuat Yesus ketika pergandaan roti, dibuat perjamuan malam terakhir, dan juga setiap kali dibuat para imam dalam konsekrasi, mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya, memecah-mecahkan dan membagi-bagikannya. Itulah dinamika yang kita bangun, yaitu mengambil pengalaman hidup kita, mensyukurinya, dan karena itu kita lalu murah hati untuk berbagi, membagikannya. Itulah cara Yesus mendidik para murid, karena kalau ada semangat itu, semakin kita bersyukur, maka kita juga akan murah hati berbagi. Maka orang mengatakan, ya nanti ya, kalau saya sudah berkelimpahan, kalau saya sudah tua, sudah pensiun, kalau saya sudah ini sudah, maka saya akan berbagi. Ingat baik-baik. Kalau kita berpikir nanti saya berbagi kalau sudah berkelimpahan, sampai mati juga nggak akan berbuat apa-apa. Betul, Romo. Jadi berbuat baik, berbuat ini mulai sekarang. Maka Yesus mengajari kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin memiliki semangat keterlibatan. Nah itulah kalau di dalam tema tahun refleksi kita menjadi semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin jadi berkat. Itulah semangat. Iya. Dasar orang Kristiani, semangat Ekaristi. Jadi membuat kita Ekaristi yang kita rayakan bukan sekedar ritual, ibadat, tentu saja ibadat, tetapi ibadat yang membuat kita akhirnya terlibat. Jadi Ekaristi itu satu kesatuan, bukannya ibadah saat misa dari tanda salib sampai berkat penutup. Pergilah Anda diutus. Atau misa sudah selesai. Tetapi setelahnya itu bagaimana? Maka seorang santo modern dari Chili, itu namanya Santo Alberto Hurtado, SJ. Dia punya ungkapan menarik. Ekaristi adalah hidupku, dan hidupku sehari-hari adalah kelanjutan dari Ekaristi yang aku rayakan.
Jadi kita tidak bisa memisah dan membelah ibadat urusan lain, hidup sehari urusan lain. Satu kesatuan. Maka dia mengatakan, sungguh baik kita menengadahkan tangan, memohon dan mengucap syukur, itu bagus. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kita mengulurkan tangan untuk berbagi. Itulah Baik, Ekaristi. Romo Hani. Sungguh menarik dan menyentuh hati permenungan yang Romo sampaikan. Sebenarnya kami masih ingin mendengarkan lebih banyak lagi. Namun sayangnya waktu kita sudah hampir habis, Romo Hani. Ya, baik. Sebelum kita tutup acara ini, mohon doa penutup dan berkat dari Romo Hani. Ya. Baik, sebelum berkat penutup ya pantun kali ini ya. Ya, silakan Romo. Burung tekukur berkicau pagi, hinggap di taman penuh melati. Bersyukur dan berbagi, menjadi insan Ekaristi sejati. Jaga Amin. jarak, pakai masker, semua bersih. Jaga cuci tangan, selalu jaga hati. Banyak terima kasih, dan Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kerelaan putra-Mu menghidupi kami oleh Ekaristi yang selalu kami rayakan. Semoga kami selalu setia akan panggilan-Mu, menjadi bentara peradaban kasih dan melayani sesama, agar kami senantiasa terbentuk hati kami, senantiasa tergerak oleh belas kasih, sehingga kami semakin mengasihi, semakin terlibat, dan berkat bagi sesama. Dan semoga segala sesuatu yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan juga kebaikan bagi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Hani. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Bila Anda ingin hening atau meditasi dengan bacaan liturgi hari ini dan permenungan yang disampaikan Romo Hani tadi, kami akan menemani Anda dengan musik saat teduh selama 15 menit. Sekarang kami berdua, saya Bernadette Esther dan saya Romo Hani Rudi Hartoko SJ. Kami berdua pamit undur diri. Selamat meneruskan aktivitas Anda, tetaplah bersukacita dan mensyukuri anugerah kehidupan yang Allah berikan. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Tuhan berkati.